Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Kamis 1 September 2022. Mari bersama berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah pemberi kehidupan kami, Engkau yang merancang seluruh yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami meyakini kami boleh ada sampai saat ini semua karena campur tangan dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan senantiasa menuntun kami, terkhususkan dalam sepanjang hari ini. Roh Kudus yang akan menolong memberi kekuatan kepada kami untuk memahami firman-Mu dan dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama membuka Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan membuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermalukan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepada aku untuk mempermainkan aku, tetapi aku berteriak sekeras-kerasnya. Ditinggalkan bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.
Sedemikian jauh pembacaan kita. Amin. Dalam perenungan hari ini, kita dituntun di bawah tema yang mengatakan, "Tetapi Tuhan menyertai-mu." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salah satu bagian yang sangat mengesankan dalam kisah Yusuf adalah episode tentang luputnya dari godaan hawa nafsu saat istri Potifar membujuknya berkali-kali, bahkan memaksanya untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Peluang untuk menyimpang sesungguhnya sangat besar. Betapa tidak, Yusuf telah diberi kepercayaan dan kuasa oleh Potifar. Saat itu rumah sedang sepi dan hanya Yusuf dan istri Potifar yang ada di sana. Apa rahasia di balik sikap Yusuf yang mengesankan itu? Namun tidak dijelaskan bagaimana Yusuf bisa menjadi sedemikian menguasai diri, bijak dan mengambil sikap yang tepat. Kisah Yusuf sebagaimana kisah bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, memang dimaksudkan untuk mewariskan ajaran bahwa hanya karena kasih setia dan kemurahan Allah saja Israel terbentuk menjadi bangsa yang besar, umat kepunyaan Allah sendiri. Berulang-ulang para leluhur Israel jatuh dalam ketidaksetiaan kepada Allah. Tetapi demi janjinya, Allah yang setia terus menyatakan kasih dan penyertaannya, sehingga mereka berhasil dan disenangi. Ia nyaris jatuh, tetapi kasih Tuhan membuatnya bisa hidup dalam pengendalian diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, rupanya Tuhan sedang membentuknya menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi Mesir. Dan menjadi pemimpin besar yang dengannya Tuhan memelihara kelangsungan hidup keturunan Yakub, sebagaimana dimimpikan Yusuf sebelumnya. Ia terancam putus asa dalam derita sampai dipenjara tanpa kesalahan. Tetapi satu yang pasti bahwa Tuhan menyertainya. Lalu ia diberikan kekuasaan. Ia menjadi kesayangan kepala penjara. Ia dilatih untuk tidak mabuk, kekuasaan sehingga tidak jatuh dalam pelukan wanita penggoda. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yakinilah dan sadarilah penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dalam suka maupun duka, Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Engkau sangat baik bagi kami anak-anak-Mu. Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau yang merancang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami nikmati di dunia semua adalah anugerah daripada-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa menyerahkan kehidupan kami dan menjadikan Engkau satu-satunya penolong kami. Firman-Mu bersama akan kami pegang selalu untuk menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami yakin Tuhan, baik suka maupun duka, Engkau ada senantiasa menyertai kami. Begitupun dalam kehidupan jemaat-Mu, bagi orang tua di dalam pekerjaan, Engkau yang senantiasa memberkati, memberikan kebijaksanaan agar boleh dengan sukacita selalu mengerjakan apa yang Engkau percayakan. Biarlah di dalam masa tua senantiasa bersukacita karena penyertaan-Mu yang selalu nyata. Anak-anak boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu, bertekun untuk menjalani pendidikan dan boleh menjalani masa muda seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memulihkan, memberi kekuatan dan juga menghibur mereka yang berduka cita dan berada dalam kelemahan tubuh. Tolong kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami, dan Engkau senantiasa campur tangan dalam setiap rencana hidup kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka yang telah Engkau pilih untuk menyebarluaskan Injil-Mu di dunia ini. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka senantiasa. Berkati bangsa dan negara kami. Tolong
senantiasa pemimpin-pemimpin kami, agar boleh senantiasa bijaksana memiliki hikmat daripadamu untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari bersama kita melanjutkan aktivitas kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.